Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas hari-hari yang sudah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, saatku menyembahmu. Saatku saatku menghiburimu, kau berkata di atas pujian. Saatku menghiburimu, kamu bekerja. Saatku menghiburimu, kau berkata di atas pujian. Mari kita datang kepada Tuhan, merasakan urapan kasih Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan boleh memberkati kami semua yang sudah bergabung dalam persekutuan doa pada hari ini. Saatku saatku kau berkata di atas ujian. Ku pandang ku sendiri, ku selalu ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku pandang ku sendiri, satu tempat pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan, hamba datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bergabung melalui Zoom di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, seperti puji-pujian yang kami barusan naikkan kepada Tuhan, bahwa urapan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan boleh mengurapi kami semua, memberkati semua
kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami boleh datang menyembah Tuhan, mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di dalam rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya itu ya Tuhan, ucapan syukur yang kami dapat panjatkan kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Engkau akan berkati Tuhan. Untuk internet ya Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga nanti akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Edi ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi makanan rohani kami pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Engkau akan berkati Pak Edi Tuhan, supaya Pak Edi Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga nanti akan berdoa syafaat bersama-sama Tuhan, menamaikan pokok-pokok doa. Biarlah kiranya Tuhan boleh menjawab doa-doa kami Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, seturut dengan waktu-Mu Tuhan, karena waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kaulah segalanya. Karena Tuhan adalah segalanya bagi kami. Biarlah hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu pada pagi hari ini boleh dikenyangkan akan firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku.
Rencanamu indah bagiku, kau ada di tiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagiaku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Saya persilakan Pak Edi. Iya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam doa, di dalam setiap tempat yang kami berada. Kami bersyukur dimanapun kami berada, kami boleh berjumpa dengan satu tekad kami ingin berdoa dan kami ingin mendengar firman-Mu. Terkhusus saat ini, berkati kami semua, kiranya firman-Mu pada hari ini, pada saat ini, boleh menjadikan rema bagi setiap kami, menjadi firman yang hidup bagi setiap kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan renungan ini, kiranya sembunyikan di balik salib-Mu, hanya Tuhan yang berbicara dan menyapa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Iya Bapak sekalian, ini tempat saya tidak ideal. Kalau nanti suaranya hilang, saya dikasih tanda ya, supaya saya bisa setel lagi dengan lebih baik. Semoga tidak terganggu. Ya Bapak sekalian, ini adalah beberapa hari, tatonya 3 hari setelah Pentakosta. Kita merayakan Pentakosta sebagai turunnya Roh Kudus. Roh Kudus telah turun dan dia ada bagi setiap kita. Nah, tema hari ini adalah karya roh dalam doa. Karena seringkali bagi setiap kita mencoba mempertentangkan berdoa yang bagaimana. Kira-kira Roh Kudus sudah turun, harusnya kita dikuasai Roh Kudus, bla 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 segala macam. Nah, buat sekalian kasih Tuhan. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26. Di situ ada slide-nya. Silahkan seorang di antara kita membaca bagian ini, Roma 8 ayat 26. Dan nanti satu orang lagi untuk membaca versi yang TB2. Ini yang pertama dulu ya. Silahkan untuk seorang di antara kita buka mic-nya untuk membaca ayat ini. Satu ayat saja. Saya baca ya Pak Edi.
Silakan, Pak. Demikian Ya, ya. juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke, satu lagi. Tadi sudah ada yang bersuara, Burut atau siapa tadi ya? Saya hanya mendengar, semoga salah. Atau semoga tepat maksudnya. Tidak Ya, keliru. saya baca ya, Pak. Ya, silakan Burut. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya. Terima kasih Bu Ati dan Ibu Ruth. Ya Bapak sekalian, ini kita terus berproses untuk kita menuju akhirnya nanti semua ayat-ayat firman Tuhan diambil dari TB2. Sebagian dari Bapak Ibu sudah membeli Alkitab dan ini terus berproses. Nanti kalau sudah lengkap semua, artinya sudah sebagian besar, kita akan meninggalkan TB dan kita akan menuju pada TB2. Ini mulai penjemaatan gitu ya. Kita bisa lihat perbedaannya kalau TB, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Tetapi TB2 adalah tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan. Bapak Ibu tidak perlu bingung, dua-duanya adalah benar. Di dalam versi yang terbaru artinya sudah diselidiki, sudah banyak masukan, sehingga ini kata yang lebih tepat, tidak mengubah, tetapi dalam bahasa aslinya sudah diselidiki segala macam. Oke, tapi kita punya versi yang lebih kaya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya punya pengalaman ketika saya masih muda, masih imut-imut, itu tentunya lebih ganteng daripada sekarang itu ya. Ketika saya diminta untuk berdoa, itu satu hal yang menakutkan buat saya. Karena saya bingung, mulainya bagaimana begitu ya. Akhirnya eh, pertama-tama saya bingung, tapi kemudian saya mendengarkan lebih jeli lagi apa sih kalimat apa yang saya ucapkan ketika saya mulai berdoa. Nah, Bapak Ibu bisa slide berikutnya bisa dilihat. Inilah saya mendengar dari Ibu Pendeta saya gitu ya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan tepatnya surga yang mulia. Ini saya kurang ketik surga ya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Setiap kali Ibu Pendeta saya berdoa, mengucapkan kalimat ini. Jadi kemudian saya ingat-ingat, kemudian saya catat lah nanti kalau berdoa, awalnya saya pakai ini dah. Karena yang berdoa kan Ibu Pendeta, jadi pasti oke, nggak ada yang kelirunya. Jadi setiap kali saya berdoa, saya pakai kalimat ini. Jadi nggak pernah berubah. Kenapa? Saya ada kesulitan di sana. Nah, Bapak sekalian, inilah usaha saya untuk saya belajar berdoa. Jadi saya mengutip, saya mencontoh apa yang ada karena dari pendeta jadi valid gitu ya Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian ternyata memang memulai untuk berdoa dan berdoa itu tidak mudah. Jadi kita harus ada terus mencoba sampai akhirnya kita bisa berdoa. Nah, apa kaitannya dengan roh tadi tema kita adalah karya roh dalam doa. Sering orang di masa-masa kini orang merespon bahwasanya kalau kita berdoa ya sudah apa yang ada dalam diri kita keluarkan supaya karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita. Jadi nggak perlu lagi kita pikir, nggak perlu lagi kita hafalin. Ya, saya kan tadi adalah usaha saya untuk mulai berdoa. Jadi nanti kita akan tahu sampai di mana gitu ya. Nah, Bapak sekalian, kita akan mencoba belajar pergumulan daripada seorang namanya John Bunyan. Saya bacanya dalam Indonesia John Bunyan gitu ya. John Bunyan. Dia seorang yang saya pikir cukup terkenal di zamannya abad 16 itu. Dia hanya berusia 60 tahun. Jadi usianya hanya 60 tahun. Tetapi di masa-masa mudanya, dia harus diakui dia seorang yang hebat. Dia seorang penginjil, berani mewartakan Injil, dan dia seorang pengkhotbah, menurut saya pengkhotbah yang cukup baik. Tetapi dia di dalam perjalanan karirnya seperti itu, dia ditangkap oleh pemerintah, karena pemerintah itu eh, negara adalah agama atau agama negara gitu, jadi satu gitu ya. Jadi sesuatu yang melanggar daripada ketentuan agama, pengkhotbah itu bisa ditangkepin gitu kalau nggak cocok dengan pemerintah.
atau negara seperti itu. Nah, John Bunyan adalah termasuk salah satu yang ditangkap. Dia ditangkap karena salah satu alasannya adalah dia berani tidak datang ke gereja. Nah, ketika ditanya kenapa nggak datang gereja, karena dia mengatakan saya tidak mendapati bahwa berdoa dalam lanjutannya adalah kira-kira seperti ini. Dalam doa buku yang umum yang ada di gereja itu eh, itu dibentangkan oleh dalam firman Allah. Jadi saya ringkas kata seperti ini. Dia tidak datang ke gereja karena doa yang dilakukan di gereja adalah doa yang tertulis. Dan John Bunyan itu merespon dengan seperti ini. Kalau seperti itu nggak ada dalam firman Tuhan. Jadi berdoa seperti apa ya? Apa yang ada dalam diri kita, kita keluarkan. Nah, dia punya ayatnya. Nah, ayatnya adalah seperti yang dia sampaikan di kita tadi dibaca di depan oleh Bu Ati dan Ibu Ruth ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita supaya kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, sebenarnya kita nggak tahu berdoa, tetapi Roh membantu kita. Nggak perlu ditulis satu detail-detail. Jadi ya seperti itulah. Makanya dia nggak datang ke gereja. Tapi dia terus berkhotbah maka ditangkap. John Bunyan bukan seorang yang biasa-biasa saja. Dia banyak karya-karya yang luar biasa. Tadi di slide yang ada apa namanya eh, itu ada saya tulis ada grace abounding to the sieve of sinner. Jadi kira-kira artinya seperti ini. Anugerah berlimpah bagi para pemimpin orang berdosa. Itu tahun 1666. Kemudian The Pilgrim Progress tahun 1678 dan 1684. Jadi ini ya kemajuan berziarah gitu ya, progres daripada berziarah. Itu menarik buku yang kedua itu karena dia cuma menulis alinea, tapi dalam 133 alinea, kira-kira alinea kecil pendek-pendek. Tapi menjadi sesuatu yang jadi buku yang bagus karena dia menceritakan bagaimana awalnya sampai dia mengalami kemajuan dan berikutnya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kasih Tuhan, yaitu foto yang di samping itu saya juga ambil dari bukunya yang ada di yang pertama Grace Abounding to the Sieve of Sinner gitu ya. Saya cari fotonya John Bunyan tapi di buku itu ada makanya saya ambil. Nah, sekalian kasih Tuhan. eh itu kalau kita lihat ya, tahun 1666, 1678, tetapi ada buku-buku yang lain yang menarik tetapi tidak terkenal. Salah satunya adalah I Will Pray with the Spirit. Jadi saya akan berdoa dengan roh atau roh kudus. Inilah pergumulan John Bunyan ditulis dalam buku ini. Kalau kita perhatikan tahun 1666, 1678, 1962, sebetulnya John Bunyan itu ditangkap tahun 1660 ketika dia berusia 32 tahun. Nah, di dalam penjara itu kemudian dia menulis buku lebih banyak. Makanya jadi 2 tahun dia di penjara itu dia bisa menulis I Will Pray with the Spirit. Nah, di buku itulah yang kurang terkenal karena memang banyak orang tidak setuju dengan dia juga. Tetapi buku itu menjadi suatu pergumulan doa bagi John Bunyan yang menentang pemerintah yang menguasai agama dan agama menguasai negara itu dengan doa-doa yang tertulis. Tapi kalau sebetulnya kita lihat pada saat itu, jadi pendahulu daripada John Bunyan itu John Calvin itu ya, seorang reformator yang kita kenal John Calvin. Dia mengatakan John Calvin seperti ini, doa adalah emosi hati yang dicurahkan dan dibukakan di hadapan Allah. Sebetulnya John Calvin sudah menyatakan jelas dengan tegas, kalau doa adalah emosi hati, apa yang ada di hati itu diungkapkan, curahkan, dibukakan di hadapan Allah. Artinya tidak perlu ditulis gitu kan. Cuma emosi hati gitu. Tetapi John Calvin ini tidak menyatakan dengan tegas dan dia bersikap toleran terhadap doa-doa tertulis yang dibacakan di gereja. Meskipun John Calvin mengatakan doa adalah emosi hati, tapi dia tidak menentang secara kuat kepada gereja-gereja yang menulis doa-doanya. Jadi ini bisa menjadi dalam pikiran kita tidak konsisten. Tapi di satu sisi konsisten karena John Calvin mengatakan doa adalah emosi hati, dia bisa berdoa. Tetapi doa dalam ibadah umum ketika ada
doa ditulis, ya dia biarin aja begitu ya. Ya ada ketidakkonsistenan, tapi John Calvin konsisten dalam dirinya sendiri. Doa itu emosi hati. Kamu kemudian Walter Craddock itu 1659 itu yaitu angkatan adiknya daripada John Bunyan ya, karena John Bunyan lahir 1628. Jika mungkin itu hamba-hamba Tuhan yang mengalami kesusahan itu dapat bersuka cita mencurahkan jiwanya kepada Tuhan, ia terikat pada buku ibadah kuno dan harus membacanya sampai ia mendukakan roh Allah dan mengeringkan semangatnya sendiri seperti keripik bahwa ia tidak dapat berdoa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat apa yang disampaikan Walter Craddock, ia dengan jelas dan tegas memberikan posisinya bahwasanya kalau kita berdoa di gereja terus membacakan buku-buku hanya membacakan kalimat-kalimat di dalam buku doa itu, bahwasanya dia mengatakan orang itu tidak dapat berdoa. Orang-orang yang ada di gereja itu tidak dapat berdoa karena sebetulnya hanya membacakan doa. Dia tidak berdoa atau belum berdoa. Itulah apa yang disampaikan oleh Walter Craddock. Jadi setelah John Bunyan dia mengatakan seperti itu. Tapi kita lihat pandangan yang ketiga dari John Owen. Itu adalah sahabat daripada John Bunyan ya. Lahir tahun 1683. Itu 16 ya beda sekitar 12 tahun, tetapi itu menjadi sahabat daripada John Bunyan. Dia mengatakan segini, penggunaan bentuk-bentuk doa baku yang terus-menerus dan itu saja memiliki kemungkinan besar memadamkan roh. Nah, Bapak sekalian, ternyata ini lebih dua orang ini ada bagian tentang roh Allah gitu ya. Nah, kita akan bicara tentang roh juga. Jadi, apa yang dilakukan oleh Walter Craddock maupun John Owen dalam pendapatnya dan sikapnya bahwasannya ketika berdoa hanya membaca saja itu bisa mendukakan roh Allah dan sebetulnya tidak dapat berdoa, dan berkatakan John Owen kemungkinan besar memadamkan roh. Tidak ada fungsi roh itu, hanya membaca doa dan akhirnya tidak bisa berdoa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwasannya kalau boleh dikatakan gereja pada saat itu, menurut John Bunyan dan juga Walter Craddock dan juga John Owen, tidak ada tuh roh-roh yang kuasa roh, katakan emosi hati yang John Calvin, tidak ada. Boleh katakan ya datarlah, tergantung membacanya. Membaca doanya, kalau membacanya mungkin dengan intonasi atau dengan seperti puisi mungkin terasa lebih didengar lebih enak. Tapi sebetulnya sekali lagi hanya membaca, bukan berdoa. Itu pendapat pada John Bunyan dan itu juga didukung oleh setidaknya ada dua orang yang lain mendukung dia. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, John Bunyan lebih lanjut mengatakan alasan mengapa pertolongan roh begitu penting dalam doa. Dia mengatakan ada dua bagian. Yang pertama adalah hanya oleh roh seseorang dapat berpikir benar tentang doa yang kepadanya ia berdoa. Maksudnya seperti ini secara ringkas. Seorang itu dapat berdoa, itu berasalnya juga dari roh. Nah, ketika roh memberikan ilham seperti itu, memberikan hikmat, dia bisa berpikir yang benar tentang doa. Jadi ketika seseorang berdoa, semuanya berasal pada roh dulu. Sehingga dia mengatakan doanya benar. Dan doa dinaikkan kepada roh juga, kepada Tuhan. Pada saat dia berdoa. Ini protes keras dan sekaligus mengapa sih harus pakai, nggak perlu pakai tulisan-tulisan seperti itu. Karena asalnya atau mulanya harus dari roh, ditujukan kepada roh pada saat seorang itu berdoa. Saya pikir kita perlu mencermati dengan lebih lanjut. Apa yang dikatakan sebenarnya meskipun dia seorang penentang yang keras, tetapi ada suara. Kenapa sih berdoa harus membaca itu? Dan yang kedua, hanya roh
yang pada dasarnya dapat menempatkan orang itu pada sikap doa. Nah, lebih lanjut katakan, bahkan dalam sikap doa itu pun, bagaimana kita berdoa, itu ya hanya roh saja, bukan orang itu. Ketika seorang membaca, saya pikir sikap doanya bisa ya macam-macam begitu ya. Tetapi ketika seorang betul-betul berdoa itu dari roh, dan dia mengatakannya di dalam hikmat roh yang ditujukan kepada roh juga, tentunya punya sikap yang berbeda. Dia nggak mungkin main-main. Seorang yang membacakan sulit untuk memberikan pertanggungjawaban seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Dari sini kita mendapati bahwasannya perjuangan daripada seorang John Bunyan untuk dia menentang dan berani membayar harga dengan dia harus di penjara. Dia tetap bersikeras bahwasannya doa itu dari roh untuk roh. Dan kita harus punya sikap yang benar, bahkan sikap kita itu pun juga berasal pada roh. Nah, di akhir hidupnya, menjelang kematiannya tahun 1688, dia lahir tahun 1628, umur 60 tahun. Dia memberikan banyak perkataan-perkataan, dan perkataan-perkataan itu dicatat karena John Bunyan itu banyak mempengaruhi orang pada saat itu ya. Salah satu perkataan yang dicatat adalah dia mengatakan seperti ini. Roh, roh doa jauh lebih berharga daripada harta karun, emas, dan perak. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Sampai akhir hidupnya, dia dengan tegas mengatakan, roh doa itu jauh lebih berharga daripada emas dan perak. Artinya sampai akhir hidupnya, dia menentang pemerintahan. Dia di penjara, nggak ada masalah. Tetapi roh doanya itu lebih berharga daripada harta karun, emas, dan perak. Nah, Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, apa sih yang bisa kita pelajari pada seorang John Bunyan yang bersikeras berdoa itu harus lepas hanya minta hikmat Tuhan. Saya kalau boleh mengatakan, tidaknya ada hal-hal yang dapat dilakukan sebagai pengakuan roh dalam doa, karya roh dalam doa. Yang pertama menurut saya adalah roh adalah dasar, sumber utama dalam doa. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Memang sekarang realitasnya doa tidak yang dilakukan di gereja kita. Tidak ada pembacaan doa yang ditulis. Yang kita lakukan adalah ada doa syafaat, tetapi kita tidak menulis kalimat-kalimat doa. Kita hanya mungkin yang berdoa di doa syafaat itu pokok-pokok doanya apa. Tetapi kalimatnya diserahkan kepada pendoa syafaat. Di masa kekinian, kita perlu dengan konteks GKMI. Perjuangannya bukan seperti John Bunyan. Mungkin di gereja yang lain masih ada. Tapi oke lah, kita dalam konteks GKMI ya. Nggak ada. Jadi John Bunyan tidak perlu berjuang kalau dia di GKMI, karena kita sudah melakukan bagian itu. Tetapi kita perlu mengingat dan mengerti bahwasannya roh, kalau boleh katakan lebih lanjut, Roh Kudus adalah dasar, sumber utama dalam doa kita. Dia sudah turun dari Pentakosta yang kita rayakan. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi dasar, sumber utama dalam doa. Percayalah Bapak-Ibu sekalian, kalau Roh Kudus, kita dikuasai Roh Kudus, dasar, sumber utama kita adalah roh ketika kita berdoa. Dan yang kedua, memberikan diri untuk dituntun oleh roh. Maksudnya seperti ini, apa yang kita katakan di dalam doa, terkadang bahkan mungkin seringkali itu tidak kita pikirkan. Mereka bisa muncul. Nah, ketika kita berdoa, jadi berikan diri untuk dituntun oleh roh. Kita membuka ruang itu selebar-lebarnya. Bukan ngawur kita doanya. Kadang kita tergerak
Saya juga kadang-kadang nggak kepikir tiba-tiba saya mendoakan seperti itu. Waduh, kok saya bisa mendoakan seperti itu? Nah, membuka diri, memberikan kesempatan yang luas bagi roh di dalam kita berdoa. Kalau Bapak Ibu setuju dengan saya, kita tidak perlu menahan apa yang ingin disampaikan roh melalui kita. Ketika kita berdoa, waduh, tiba-tiba Roh Kudus memberikan kegelisahan bagi kita, memberikan petunjuk bagi kita untuk kita menaikkan doa seperti itu. Naikkan. Jadi berikan diri untuk dituntut oleh roh. Dan yang ketiga, tidak membatasi dengan tulisan yang terbatas. Maksudnya seperti ini, di dalam konteks GKMI gitu ya. Kita kan ada pokok-pokok doa seperti itu ya. Ya, kita memang kalau ibadah kita diatur dengan waktu. Kita harus tertib juga. Tetapi bisa juga memungkinkan. Kalau memang ada pokok doa yang perlu kita naikkan tiba-tiba selintas itu, doakan. Tapi sekali lagi kita harus kontrol diri juga, kontrol waktu juga. Tapi sekali lagi doa-doa yang ditulis pokok-pokok doanya. Jangan justru membatasi kita. Sekedar kita menghabiskan doa dalam pokok-pokok doa saja. Bahkan mungkin bisa terjadi juga. Ini sudah ada pokok doa itu. Mungkin kita kelewat, bukan kita sengaja. Oh, mungkin itu juga bagian daripada Roh Kudus yang menuntun kita. Karena kita tidak membatasi dengan tulisan yang terbatas. Yang ketiga, tunduk pada roh. Nah, mungkin bingung nih. Nah, yang kedua, tadi memberikan diri untuk tunduk roh. Tunduk pada roh itu maksudnya apa? Jadi tidak berhenti pada waktu kita berdoa saja. Tetapi kita berusaha untuk meraih, untuk melaksanakan apa yang Tuhan taruh di dalam doa kita. Jadi tunduk pada roh. Jadi kalau yang dua kan dituntut oleh roh, apa yang ingin didoakan, doakan. Tapi tunduk pada roh, bukan hanya perkataan kita saja yang kita sampaikan. Tapi kita berusaha untuk meraihnya, untuk melaksanakannya dari apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita melalui doa. Saya memberikan sedikit persaksian di bagian yang terakhir ini. Ada seseorang yang terus mengingatkan saya, mengejar saya. Pak Edi, Tuhan tuh taruh dalam diri saya, bla 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 seperti ini. Tolong bantu ya Pak Edi. Bapak Ibu sekalian. Dari si orang ini, saya mendapati bahwasannya inilah cara Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus itu memang ada. Jika kita sungguh-sungguh menaruh hati kita, menaruh pikiran kita, menaruh setiap hasrat kita kepada Dia. Saya percaya bahwa setiap kita bisa mengalami karya Roh Kudus di dalam setiap doa kita. Asal kita tidak membatasi. Nah, Bapak sekalian, inilah renungan kita pada saat ini. Tidaknya kita diberkati melalui apa yang dilakukan oleh John Bunyan. Kerasan hatinya yang tidak mau tunduk pada aturan pemerintah, doa harus tulis. Bukan kita mengagungkan dia, tetapi setidaknya kita diarahkan. Roh Kudus. Pada saat John Bunyan menulis pun Roh Kudus sudah turun. Karena itu tahun 1600-an Roh Kudus turun kan abad pertama. Roh Kudus yang turun ada bersama dengan kita. Yang akan terus menuntun kita di dalam doa-doa kita. Maka doakan kita menjadi lebih bergairah, saya percaya. Ketika Tuhan melalui Roh Kudus tinggal dalam hati kita, memberikan doa-doa yang harus kita doakan dan kita naikkan, dan harus kita laksanakan, harus kita raih. Itulah karya roh dalam doa pada masa kini. Kira kita semua diberkati dengan renungan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam keterbatasan waktu yang ada, kami boleh belajar berdoa. Bagaimana kami menyadari bahwasannya Roh Kudus itu senantiasa berkarya dari waktu lepas waktu, dari Alfa Omega, dari awal sampai akhir. Dan kami pun ada di zaman yang sama pada saat ini bersama dengan rekan-rekan kami yang lain, di mana Roh Kudus itu juga terus bekerja di masa ini.
Ya Tuhan, menolong kami. Roh Kudus yang tinggal bagi setiap kami. Untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami dengan upaya yang lebih keras lagi. Tuhan, kami ingin lebih membuka diri kami lagi. Tuhan, kami ingin lebih tunduk lagi kepada Roh di dalam setiap doa-doa yang naikkan. Mampukan kami ya Tuhan. Untuk kami berdoa, sekaligus kami juga lebih berhasrat di dalam doa-doa yang kami panjatkan bersama. Berkati kami semua dan mampukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bu Ati. Terima kasih Pak Edi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kami semua boleh mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami boleh dimampukan untuk berdoa lebih baik dan lebih baik lagi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita bersama-sama berdoa, kita akan memuji Tuhan. Jangan pernah menyerah. Di dalam kehidupan kita terkadang apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Tuhan juga sudah berfirman bahwa Tuhan tidak pernah berjanji kalau jalan selalu rata, tapi Tuhan berjanji selalu menyertai, memberikan kekuatan kepada kita. Maka dari itu kita harus tetap percaya, kita mempunyai iman bahwa Tuhan selalu menyertai, memimpin kita semuanya untuk kita dapat menghadapi kehidupan kita hari-hari dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak boleh menyerah. Kita akan memuji Tuhan, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetap tidak berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat kami menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biarlah melalui pujian ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji,
jalan selalu rata, tetapi dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita bersama-sama berdoa. Dan Bapak, kami juga menyerahkan untuk setiap kami, untuk jemaat GKMI Pengharapan, seluruh jemaat GKMI Pengharapan yang ada di setiap tempat kami masing-masing, agar kiranya Tuhan yang boleh berkati, jagai kami, jemaat GKMI Pengharapan ini ya Tuhan, agar kiranya kami pun dalam kehidupan setiap kami, boleh terus berjuang untuk melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh berkati kami dengan berkat Tuhan yang melimpah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami pun Tuhan boleh terus, Tuhan berikan kerinduan untuk boleh semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan, satu hal yang kami rindukan seperti firman Tuhan yang kami dengarkan tadi, bahwa di dalam doa-doa kami ini, kami boleh terus mau berjuang untuk terus tunduk dan boleh terus mau dituntun. Kami boleh terus mau taat oleh karya Roh Kudus-Mu dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kami pun boleh terus diubahkan melalui setiap doa-doa kami ini, untuk boleh semakin serupa dengan Tuhan, untuk boleh mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,